Cerita dibawakan dengan judul yang menjelaskan kalau setiap orang itu pasti punya keunikan atau sisi ajaibnya masing-masing. Misalnya saja, ada yang punya kekuatan spiritual, jago gambar, sampai orang biasa yang disukai banyak lawan jenis. Di sisi lain, terlihat seorang gadis elf cantik rambut barat yang sedang duduk santai di taman bersama kucing hitamnya. Nah, Kazuhiro pun mengaku kalau dia juga punya satu tradisi ajaib yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Kemudian ada kan beralih ke kehidupan nyata Kazuhiro di Jepang. Tepat jam 6 sore, Kazuhiro yang bekerja kantoran ini langsung beres-beres untuk pulang. Dia sempat diajak makan bersama rekan kerjanya, tapi dia tolak dengan sopan karena lebih milih pulang tepat waktu daripada cari muka demi cari. Setibanya di apartemen, dia langsung berganti baju santai dan menyiapkan bekal pintu serta teh hijau. Kazuhiro menjelaskan kalau hobi sekaligus sumber semangat hidupnya itu adalah tidur, dan bekal yang dia buat ini ada hubungannya dengan kebiasaan tidurnya tersebut. Begitu jam 7:30 malam, Kazuhiro langsung terbangun untuk tidur. Saat terlelap, jiwanya terasa melayang dan masuk ke dunia fantasi. Ternyata sejak kecil dia memang sangat menyukai cerita petualangan. Sampai-sampai dia bisa terus-terusan mimpikan dunia fantasi tersebut secara konsisten. Begitu bangun di dalam mimpi, fisiknya kembali menjadi anak remaja yang sedang berada di hutan yang sangat indah. Setelah itu, dia mengecek gelang sihirnya yang menunjukkan jam 7 pagi, lalu langsung mengambil tas dan pedangnya untuk mulai menjelajah. Pas lagi muka di sungai, Kazuhiro sadar kalau fisiknya di dunia ini tumbuh sangat lambat dan masih terlihat seperti anak-anak. Tiba-tiba, ada seorang merdu yang memanggil namanya. Ternyata itu Mariebel, atau yang biasa dipanggil Mari, seorang gadis elf penawan berumur lebih dari 100 tahun. Mari yang baru aja masuk guild penyihir sempat menarik Kazuhiro karena masih suka berkemah ala kadarnya. Mulai kesempatan itu, Kazuhiro langsung mengajak Mari untuk menjelajahi reruntuhan kuno Nosal-Nosal. Tentunya sambil nyiming-nyimingin bekal zat yang sudah dia siapkan. Mendengar hal itu, Mari langsung setuju dengan wajah tersibuk malu. Selama di perjalanan, Kazuhiro menceritakan sedikit sejarah kalau reruntuhan itu dulunya adalah kota bawah tanah yang tiba-tiba hancur 1000 tahun yang lalu. Sesampainya di sana, Mari langsung mengeluarkan sihir cahaya untuk mentangi lorong kuil yang gelap. Kazuhiro benar-benar kagum dengan bangunan yang masih kokoh tersebut. Mengingat di Jepang sering banget terjadi gempa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah pijakan melingkar yang terlihat nyaman. Di sinilah momen yang ditunggu-tunggu. Kazuhiro membuka kotak bekalnya yang berisi sushi oinari dan chikuzini. Saat mencoba sushinya, Mari langsung kegirangan kalau rasanya enak dan seger banget. Mari pun penasaran dari mana makanan enak ini berasal. Kazuhiro menjelaskan kalau dia lahir di Jepang, negara kepulauan yang lokasinya sangat jauh dan mungkin tidak ada di peta dunia mereka. Walaupun awalnya Mari gengsi saat diajak jalan-jalan lagi karena sudah belajar sihir, kayak akhirnya dia lulus juga dan mau diajak jalan asalkan sesekali saja. Langkah mereka kemudian berhenti saat terlihat monster lizardman di lorong gelap. Mukanya kabur, Kazuhiro malah menghampiri dan melakukan tos akar dengan monster itu, karena dia memang sudah belajar bahasa monster selama 3 tahun. Lizardman itu mengingatkan kalau di dalam ada naga sihir yang sedang sensitif karena musim bertelur. Tapi sayangnya, rasa penasaran Kazuhiro justru membuat mereka nekat masuk ke sarang naga hitam raksasa itu. Sialnya, naga itu mendarat namun dan jalan keluar di belakang mereka tertutup apa. Karena udah nggak ada jalan keluar, naga itu langsung menyimpulkan api yang super dahsyat. Kazuhiro pun refleks memeluk Mari darurat untuk melindunginya, dan udah pasrah itu kalau jika mereka harus mati di situ. Baru ditemukan mata, Kazuhiro tiba-tiba udah terbangun di atas kasur apartemennya di Jepang. Betapa kagetnya dia saat melari selimut. Ternyata Mari juga ada di sampingnya dalam keadaan tertidur lelap tanpa busana. Sontak aja, Mari yang ikutan promo langsung panik dan berteriak histeris sampai suaranya menggema ke seluruh apartemen. Setelah itu Mari mengamuk sambil menutup badannya pakai selimut. Kazuhiro yang panik setengah mati bersumpah kalau dia tidak macam-macam, lalu buru-buru keluar untuk memberikan baju. Singkat cerita, setelah menahan malu membeli pakaian wanita, Kazuhiro pun kembali ke apartemen dan melihat Mari sedang takjub sekaligus berkeliling melihat pemandangan kota Tokyo dari lantai atas. Kazuhiro pun menenangkan Mari dan mengajaknya jalan-jalan keluar untuk mencari makan. Selanjutnya, Mari mencoba seragam sekolah model PAUD yang baru diberikan Kazuhiro. Dia senang banget karena bahannya ringan. Sebelum berangkat, Kazuhiro memberikan topi rajut hitam untuk menutupi telinga elfnya agar tidak menarik perhatian orang-orang. Dan Mari pun langsung setuju. Mereka kemudian pergi naik mobil ke restoran keluarga bergaya Jepang. Kazuhiro memesankan paket lengkap tempura dan sashimi untuk mereka berdua. Nah, pas ayahnya pergi, Mari minta penjelasan detail kenapa dia bisa terdampar di Jepang dan kenapa fisik Kazuhiro berubah drastis jadi pria dewasa. Kazuhiro menjelaskan teorinya kalau selama ini jiwanya memang berpindah ke dunia Mari saat sedang tidur.
Lalu gara-gara mereka terkena semburan api naga sambil berpelukan, Mari jadi ikut terseret menembus dimensi ke dunia nyata. Mari yang tadinya shock dan melihat dia udah mati, akhirnya lega setelah ditenangkan sama Kazuro. Apalagi setelah diberitahu kalau dia kemungkinan bisa kembali ke dunianya jika tertidur. Rasa khawatir itu pun makin sirna saat makanan mereka datang. Mahaya benar-benar menikmati kelezatannya sampai matanya berbinar-binar gembira. Kemudian mereka berdua berjalan dirinya di bawah pohon sakura, tempat Kazuro secara resmi menyambut hangat kedatangan sang gadis elf di dunianya. Cerita pun berlanjut dengan Kazuro yang teringat lagi momen saat Mari pertama kali muncul di kamarnya secara tiba-tiba. Setelah itu mereka berdua pergi keluar untuk menikmati indahnya bunga sakura di malam hari. Mari merasa takjub banget kalau di dunia Kazuro ini tidak ada monster yang mengancam nyawa. Namun, Kazuro menjelaskan kalau tanpa monster pun, manusia tetap bisa saling bermusuhan karena dunia ini tidak selamanya damai. Mendengar hal itu, Mari jadi khawatir kalau dia tidak bisa pulang ke dunia asalnya. Melihat Mari yang cemas, Kazuro langsung menawarkan agar mereka tinggal bareng aja. Dia bahkan berjanji bakal mengajak Mari keliling Jepang, mulai dari pemandian air panas, istana, sampai berburu kuliner enak. Sebagai penutup obrolan, Kazuro mengelus kepala Mary yang sukses bikin sang gadis elf tersebut malu sambil tersenyum manis. Sesampainya di apartemen, Kazuro mengajari Mari cara mengucapkan salam saat pulang ke rumah. Mari sendiri masih sangat antusias membahas cantiknya sakura malam dan lezatnya jamu bakar yang baru aja mereka makan. Kemudian, Kazuro menyuruh Mari bersiap-siap untuk mandi. Sambil menyiapkan air hangat, Kazuro sempat mengamun dan merasa sedih. Karena kalau Mari berhasil pulang, otomatis mereka harus berpisah. Di sisi lain, Mari malah kebingungan melihat bahwa mandi otomatis yang bisa mengisi air panas sendiri. Kazuro pun menjelaskan kalau itu murni teknologi modern, bukan sihir tanpa laporan seperti yang Mari kira. Tidak cuma itu, Kazuro juga memamerkan berbagai macam berada mandi beraroma wangi. Hal ini khusus bikin Mari merasa dimanjakan layaknya seorang bangsawan, sampai dia bingung mau pilih aroma yang mana. Sementara itu, Kazuro sedang sibuk memasak di dapur mulai berpikir. Dia merasa kalau mereka tetap berada di dunia fantasi, dia pasti tidak akan pernah melihat sisi manis Mari yang seperti ini. Tak lama kemudian, Mari yang baru selesai mandi keluar dengan rambut basah berbalut tanduk. Dia langsung mencium aroma masakan yang udah sangat menggoda. Kazuro pun menyuruhnya duduk manis menunggu makanan siap. Dengan ekspresi super serius, Mari menatap tajam karena yakin banget kalau masakan Kazuro kali ini pasti luar biasa enak. Dan tenang aja, saat Kazuro buka tutup panci, tersaji lagi dengan Katsuron di atas mangkuk nasi yang lengkap dengan hiasan daun. Melihat pemandangan itu, mata Mari langsung berbinar-binar antusias, dan mereka pun mulai menyantap Katsuron lezat itu bersama-sama. Bisa selamatkan, Kazuro menceritakan sebuah keanehan. Dia rupanya cuma bisa membawa bekal makanan dan minuman ke dunia mimpi. Sedangkan barang lain seperti jam tangan atau senter pasti selalu gagal terbawa. Karena hal ini, Kazuro mulai curiga, jangan-jangan dia punya misi khusus. Dia bahkan sampai berkhayal apakah pintunya ini punya misi rahasia. Namun, Mari langsung menyuruh Kazuro melupakan soal pintu itu sejenak, dan malah bertanya apakah ada orang yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Kazuro pun menjawab tidak ada, karena dari awal dia mengira semua ini cuma mimpi biasa. Akhirnya mereka berdua pun lanjut diskusi untuk mencari tahu apa sebenarnya pemicu awal Kazuro bisa masuk ke dunia tersebut. Obrolan pun kemudian berlanjut ke masalah yang lebih mendesak. Kazuro meyakinkan, kalaupun mereka berhasil mengembalikan Mari, mereka bakal terbangun di dalam sarang naga sihir yang super berbahaya. Maka dari itu, Kazuro langsung buka buku catatannya untuk memulai rapat strategi darurat. Awalnya ada ide untuk menyandra telur naga, tapi Mari langsung menolaknya mentah-mentah. Menurutnya, naga tidak mungkin membiarkan manusia yang tahu lokasi sarangnya tetap hidup. Mari juga menjelaskan betapa mengerikannya naga sihir itu. Mereka punya kecerdasan tinggi dan dapat sihir biasa yang dulu pernah menghancurkan pulau sampai memicu letusan gunung berapi. Karena rencananya buntu, Kazuro minta informasi yang lebih sederhana, seperti rumor atau kepribadian naga tersebut. Mari pun bercerita kalau naga sihir itu ternyata sangat suka bergandum dari kota pelabuhan bernama Ochoy. Si naga bahkan sering berubah wujud jadi manusia buat mampir ke sana tanpa bikin kekacauan. Pendengar cerita ini, Kazuro langsung tersenyum celik karena mendapatkan ide brilian. Singkat cerita, karena udah kelelahan, Mari langsung lompat ke kasur rumput Kazuro dan masuk ke dalam selimut. Sesuai rencana di malam harinya, Kazuro mengajak Mari mencoba kembali ke dunia asal dengan cara mengulang posisi tidur mereka saat pertama kali berseret, yaitu dengan saling meluputkan alat. Meskipun awalnya berubah tersebut malu, keduanya akhirnya berhasil sedikit puas dalam posisi berpelukan. Begitu terbangun, mereka sadar sudah kembali berada di dalam bola gelap dunia mimpi dengan posisi masih saling berpegangan tangan.
Menyintai kegirangan tahu rencana mereka berhasil, tapi tiba-tiba, sekolah raksasa muncul dari jurang sambil menaung keras sampai bikin bebatuan di sekitarnya runtuh. Kazuhiro langsung menyuruh Marin berlindung di dekatnya, sementara dia mencoba bernegosiasi. Kazuhiro memperkenalkan diri dengan sopan dan meminta Shinage untuk melepaskan Nari. Sebagai tanda damai, dia pun mengeluarkan sebotol bir dingin dari dalam tasnya untuk merendahkan amarah Naja yang sedang menjaga telur itu. Kazuhiro lalu menjelaskan kalau bir itu berasal dari kota Hotchoi yang memang sangat disukai sama Naja. Sontak saja, dan hasil itu kaget bukan main. Dia heran kenapa ada manusia yang bisa berasa naga, tahu minuman kesukaannya, dan anehnya lagi masih bisa hidup tanpa luka sedikit pun. Setelah terkena semburan apinya kemarin, naga itu pun berjanji tidak akan membunuh mereka, asalkan mereka mau menceritakan rahasia bagaimana bisa selamat. Setelah Kazuhiro menceritakan soal perjalanan mimpinya melintasi dunia, Naga malah jadi sangat tertarik dan menunjukkan 3 buah telur putih raksasanya. Di saat Mari sedang memegang lantai buah yang hangat, Naga tiba-tiba mencium aroma harum dari bekas katsudan milik Kazuhiro dan langsung memintanya. Biar lebih enak ngobrol dan minum birnya, naga itu akhirnya memutuskan untuk menggunakan sihir transformasi wujud. Mari benar-benar tanjung melihat sihir transformasi naga secara langsung. Tubuh naga itu bersinar terang dan berubah menjadi sosok wanita cantik berambut ungu dengan satu tanduk di kepalanya. Tanpa basa-basi, wanita naga itu langsung lagi bir dan katsudan anak Kazuhiro. Begitu mencicipi katsudonnya, dia langsung kaget karena rasanya luar biasa enak, dan malah hapnya sampai bersisa-tersisa. Setelah itu, Kazuhiro menuangkan segelas bir dingin berbusa tebal yang langsung ditendang ke pisting dan dibida oleh naga tersebut. Saking puasnya, wanita naga itu sampai menawarkan satu kuping sisik dari tubuhnya sebagai imbalan atas makanan lezat barusan. Mari jelas sekali bukan main, karena ternyata satu buah sebin itu bisa ditukar dengan susu naga yang harganya sohani di dunia ini. Melihat wanita naga itu tampak kecewa karena makanan itu ketepis, Kazuhiro pun menawarkan pintu cadangan miliknya. Seperti gantinya, wanita naga itu memberikan sebuah batu biru bercahaya indah yang berisi data naga miliknya saat proses bertelur kemarin. Karena didesak oleh Mari yang sangat paham seberapa gila nilai barang tersebut, Kazuhiro segera menukarkan pintunya dengan batu biru itu. Naga pun kemudian membukakan gerbang gua dan menyuruh mereka datang lagi lain waktu, tapi dengan syarat harus membawa 4 porsi katsudon. Setelah berhasil keluar dengan selamat, Maya masih bermesra langsung mengenggam banget tangan Kazuhiro karena cemas. Mari menjelaskan kalau darah naga itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau sampai ada orang lain yang tahu, mereka pasti bakal dicurigai dari mana bisa dapat barang semahal itu. Dari situ Kazuhiro akhirnya sadar kenapa peradaban kota di runtuhan ini bisa hancur. Ternyata dulu zaman dulu iseng Rabu naga yang sedang bertelur siklus 1000 tahunan. Tiga negeri dengan mungkin menjadikan kota itu sebagai sarangnya. Akhirnya mereka pun sepakat kalau Kazuhiro saja yang menyimpan batu biru tersebut, karena dunianya jauh lebih aman. Kemudian Mari meminta Kazuhiro untuk mulai mengajarinya bahasa Jepang, supaya kedepannya dia bisa ikut pergi ke dunia Kazuhiro lagi. Permintaan manis ini pun langsung disetujui dengan senang hati oleh Kazuhiro. Berlanjut saat Kazuhiro yang baru pulang kerja melihat Mari sedang serius belajar bahasa Jepang lewat TV. Garis Alfiro tanpa sibuk menghafalkan huruf Hiragana satu persatu sambil mencatatnya. Melihat hal itu, Kazuhiro sangat kagum dengan niat belajarnya. Meskipun jujur aja, dia masih belum terbiasa merasa sokaf cantik menyambut berak ada di kamarnya. Menyadari Kazuhiro udah pulang, Mari langsung menyapanya diam-diam. Sebagai balasannya, Kazuhiro memamerkan daging cincang murah yang baru dibelinya untuk membuat tisoza. Sekaligus menawarkan anggur putih dan hijau. Mari mengaku tidak terlalu kuat minum alkohol, tapi juga keberatan kalau cuma mencicipi sedikit. Saat Kazuhiro sudah menyiapkan masakan di dapur, Mari tiba-tiba mempraktekkan kalimat perkenalannya yang udah sangat lancar. Tentu aja, Kazuhiro jadi makin kagum sekaligus bangga. Mari lalu menjelaskan taktiknya, yaitu menghafal satu kalimat utuh dulu sebelum mengembangkannya. Sampai membuka botol anggur, Kazuhiro memberitahu kalau menguasai bahasa baru itu normalnya butuh ribuan jam. Kemudian santai Mari menjawab kalau dia menargetkan bisa lancar dalam 2 bulan saja. Karena waktu tidur di dunia nyata bisa dipakai untuk terus belajar di dunia sana. Pada momen lucu setelah itu, tepatnya saat Kazuhiro minta Mari mencium aroma anggur yang baru dituang. Mari malah salah paham dan mencium aroma jas Kazuhiro sambil mengujinya gagah. Dia sontak membuat wajah si gadis elf langsung melona merah karena malu. Tak lama kemudian, hidangan yuzu hangat akhirnya siap dinikmati. Mari yang baru pertama kali mencoba langsung jatuh cinta dengan tekstur yuzu yang ternyata di luar tapi lembut di dalam. Apalagi perpaduan rasanya sangat cocok dengan sebias anggur putih dingin. Alhasil Mari jadi kekenyangan, sedikit mabuk, dan bersadar santai sambil terus berterima kasih.
Kemudian ketika Kak Juro sedang mencuci piring, Mari mulai khawatir dan bertanya soal nasib barang-barang berharga mereka seperti susi kenagasaan berada di dunia nyata. Kak Juro langsung menantangnya dan menjelaskan bahwa semua barang bawaan mereka di sana dipastikan aman, dan mereka otomatis kembali ke tangan saat mereka bangun di dunia fantasi nanti. Mendengar itu, Mari merasa lega karena dia sebenarnya masih punya tumpukan tugas dari dua penyihir yang harus diselesaikan. Setelah urusan itu beres, Kak Juro mengusulkan rencana baru untuk pergi ke runtuhan tambang kuno bernama Uji Api demi mencari batu sihir legendaris. Mari langsung setuju asalkan Kak Juro mau membuatkan bekal pintu. Malam harinya, Kak Juro menatap Mari yang tertidur lelap di sampingnya. Di satu sisi dia sangat bersyukur atas kehadirannya di situ. Tapi di sisi lain, dia juga merasa cemas memikirkan apakah hidupnya bisa setenang ini kalau suatu hari nanti Mari pergi meninggalkannya. Begitu terbangun di dunia fantasi, Aryola langsung disambut kopakan burung biru kecil di wajahnya. Setelah bersiap-siap, Kak Juro melihatkan peta menuju wilayah Uji Api. Jaraknya lumayan jauh, bapaknya butuh waktu seminggu penuh jika naik kereta kuda. Untungnya, Kak Juro punya skill khusus bernama Train untuk teleportasi jarak jauh. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menggendong Mari ala bridal style dan melompat masuk ke dalam portal dimensi bawah tanah yang gelap gulita. Selama berpindah, Kak Juro menjelaskan kalau skill instan ini cuma dimiliki oleh para penerjang keliling dan hanya bisa dipakai sekali sehari dengan cara memberikan persembahan tunai di monumen perjalanan. Setibanya di tujuan, Kak Juro meletakkan setangkai bunga putih di atas patung batu kecil sebagai bentuk penghormatan sebelum mereka lanjut berjalan. Kini, mereka berdua sudah tiba di kawasan runtuhan Uji Api yang sangat tandus. Kak Juro menceritakan kalau tempat ini dulunya adalah tambang batu sihir makmur yang akhirnya terbengkalai 200 tahun lalu. Gara-gara batu sihirnya mendadak lenyap. Sayangnya, Mari benar-benar tidak tahan dengan cuaca gurun yang hebat panas ini. Kedua itu tampak lemas tak berdaya dan terus mengeluh di sepanjang jalan. Untuk menyemangatinya, Kak Juro menunjuk ke arah celah gunung. Di sana ternyata ada sebuah oasis sejuk yang pas banget buat tempat istirahat sekaligus menyantap pintu. Menu piknik kali ini adalah bento nasi goreng instan yang dicampur sisa bahan jilja kemarin, yang mana aliran sukses membuat energi Mari kembali terisi penuh. Sembari makan, mereka saling tampil ayat status masing-masing. Mari kaget bukan main saat tahu Kak Juro udah mencapai level 72. Sebaliknya, Kak Juro juga sangat kagum melihat Mari yang punya spesialisasi tinggi sebagai penyihir, sebuah kelas langka yang sangat dihormati. Mari lalu gantian bertanya tentang kelas Infinite Swordman milik Kak Juro, yang mana dideskripsikan sendiri olehnya sebagai gaya bertarung santai layaknya seorang penipu. Saat kembali melanjutkan perjalanan menuruni tangga batu, Mari menjelaskan soal keunikan sihir miliknya yang memakai roh kontrak sebagai media perantara. Ia bahkan memamerkan kemampuannya memanggil sesosok roh kandil api kecil yang imut untuk menyimpan energi sihir cadangan. Namun, momen santai mereka langsung berantakan ketika monster air raksasa bernama Kupa mendadak lompat keluar dari dalam air. Dengan sigap, Kak Juro menyuruh Mari mundur dan langsung menebas monster itu menggunakan skill Overlord. Tanpa mereka sadari, nasib pertarungan memukau barusan ternyata sedang dipantau oleh 3 orang berani dari atas bangunan bento. Lewat skill Steel Eye, si bos bandi berhasil mengintip batu kon mata merah dan biru berada di dalam tas Kak Juro. Dia pun langsung menyusul rencana licik untuk merampas harta tersebut, dan terlihat kejam mengancam seorang anak bismen bertelinga kucing yang tampaknya dipaksa bekerja untuk mereka. Sementara itu di bawah, Kak Juro dan Mari kembali diadang oleh monster Kupa lainnya. Kali ini duluan Mari yang berhasil menghafalkan sihir tombak api bersama roh adil kecilnya, dan sukses memanggam monster itu dengan akurasi mematikan. Akan tetapi, di tengah kesenangan mereka, Kak Juro mendadak merasakan hawa keberadaan asing yang sangat mencurigakan. Dan benar aja, ketika menoleh ke arah tuping, anak bismen kucing tadi tiba-tiba muncul sambil mengangkat sebuah batu khasalis biru. Batu misterius itu memancarkan energi magis pekat yang menciptakan pusaran sihir hijau raksasa di langit. Dari dalamnya, muncul sesosok monster cacing putih raksasa bermata banyak yang bentuknya sangat mengerikan. Namun tepat sebelum pertarungan mematikan itu dimulai, Kak Juro dan Mari tiba-tiba terbangun sambil berteriak histeris di dandang mereka. Dengan napas terengah-engah dan keringat dingin, Kak Juro buru-buru melukai gadis elf itu untuk menangkannya dari mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Tak lama kemudian sambil menenangkan diri dengan segala susuhan di dapur, Kak Juro berteori kalau mereka memang sedang diincar bandit di runtuhan sana, dan anak bismen tadi kemungkinan besar cuma dimanfaatkan. Untungnya semua kecemasan dan ketujuan mereka berlanjut saat Kak Juro mengingatkan kalau hari ini adalah hari Sabtu. Itu artinya mereka bebas menghabiskan waktu libur seharian penuh berdua saja.
Kaiser pun membuka tirai jendela kamar, menyambut hangatnya sinar matahari pagi cerah yang sekaligus menandakan dimulainya akhir pekan bahagia mereka. Cerita berlanjut di bawah rindangnya pepohonan hijau saat cuaca sedang cerah. Di sana terlihat Mary sang gadis elf berambut perak sedang asyik berjongkok mengelus kepala seekor kucing coklat berkalung merah. Sementara tukar yang berdiri di dekatnya tanpa tersenyum melihat cakapan mereka. Dia mempertim betapa nyomennya momen ini, apalagi jika mengingat kemarin mereka baru aja diserang monster di dunia lain. Dari momen manis itu, Kaiser pun kembali mengingat memori di hari libur pertama Mary sejak tinggal di Jepang. Jelas balik kemarin dari pemandangan jembatan penyeberangan sungai di tengah kota. Mary sangat mengagumi sungai yang dirawat bersih itu, meskipun dia merasa bahwa air di sana kurang berenergi. Kaiser lalu menjelaskan bahwa daerah itu dulunya sering banjir, makanya penanganan sungainya sangat ketat. Karena sama sekali tidak bisa mendengar suara roh air di dunia ini, Mary merasa seperti kembali ke masa kecil saat dia belum bisa berkomunikasi dengan roh. Mendengar itu, Kaiser tertawa kecil dan menyamakannya dengan momen saat dia pertama kali masuk ke dunia Mary dengan satu level 1. Setelah sepakat untuk lebih sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar, perhatian mereka tiba-tiba teralihkan oleh suara meohan kucing di bangku taman. Mary yang kegirangan langsung mendekat dan mengajaknya bicara. Kaiser sempat mengingatkan agar tidak mengejutkan Yohan yang sangat waspada itu. Tapi untungnya setelah mengendus tangan Mary, si kucing malah jinak dan minta dielus sampai mendengkur nyaman. Saking gembiranya, Mary sampai memperhatikan pose cakar harimau yang sukses bikin Kaiser terpuji dan keheranan. Perjalanan mereka selanjutnya adalah mengunjungi perpustakaan modern untuk membantu Mary belajar bahasa Jepang. Mary benar-benar tajam melihat ruangan yang telah menerang. Soalnya perpustakaan di dunianya itu sangat gelap dan berdebu demi menjaga kualitas fisik buku. Kaiser yang paham mahalnya nilai buku di dunia fantasi hanya bisa tersenyum saat Mary berkhayal betapa asyiknya kalau dia bisa belajar sihir di tempat senyaman ini. Setelah itu Kaiser mengarahkan Mary ke rak buku bergambar. Walaupun sempat-sempat karena merasa dianggap anak kecil, mata Mary langsung berbinar saat menemukan buku berjudul Kucing Hitam dan Negeri Malam. Kaiser berjanji bakal membacakannya nanti malam karena Mary belum bisa membaca huruf Jepang. Tanpa pikir panjang, Mary langsung mendaftarkan buku itu untuk dipinjam. Saat berada di meja pelayanan, mereka disapa oleh petugas perpustakaan bernama Ichizo Kaoroku. Kaiser pun memperkenalkan Mary sebagai kerabat dari luar negeri. Lucunya saat mempraktikkan bahasa Jepangnya, Mary walau manggil petugas itu dengan sebutan Kaoroku-chan. Setelah diajari kalau akhiran tersebut dipakai untuk perempuan muda yang imut, panggilan tertentu itu sukses bikin Kaoroku tersebut malu sampai pingsan di atas meja. Ujung-ujungnya, setelah sadar dan proses alamat Kazuhiro, Kaoroku baru tahu kalau mereka ternyata tetanggaan di satu gedung apartemen. Petugas yang gugup itu pun langsung mengajak mereka makan malam bersama agar bisa berteman dekat dengan Mary, yang tentunya disetujui oleh Kazuhiro. Sesampainya di apartemen, Kazuhiro yang udah memakai celana hijau mulai sibuk membuat hadun pancake. Bisa sama Mary menghampirinya membawa DVD sewaan. Dia kebingungan kenapa benda-benda mulus itu disebut buku gambar bergerak padahal tidak ada gambarnya. Kaiser cuma tersenyum lalu memutarnya di TV. Mary di sini pun langsung kaget luar biasa melihat tayangan animasi gadis kecil dan ikan yang bisa bergerak layaknya sihir. Kaiser pun menjelaskan kalau itu adalah hasil karya gambar tangan yang disusun berurutan. Tak lama berselang, pancake tebal bersiram mentega dan sirup manis akhirnya matang. Mary menyantapnya dengan sangat lahap dan rasa super bahagia karena teksturnya yang lembut. Sambil makan, dia minta animasinya diputar ulang. Kaiser lalu menutup rapat tirai jendela agar suasananya gelap persis seperti di dalam bioskop. Ketika layar menampilkan drama tradisional Jepang beratap merah, Kaiser bercerita kalau rumah kakeknya dirisan mirip seperti itu, dan berjanji akan mengajak Mary liburan ke sana. Begitu animasinya tamat, Mary yang terlanjur sangat gembira langsung menerjang Kaiser sampai jatuh terlentang di kasur. Sampai duduk di atas kasur, Mary memuji betapa hebatnya dunia animasi yang bisa memperlihatkan imajinasi orang secara langsung. Yohan mendekat kuat untuk cepat menguasai bahasa Jepang agar bisa main game dan nonton lebih banyak anime. Dengan nada manja, gadis elf itu memohon agar mereka menontonnya sekali lagi dari awal. Di sore harinya, saat Kaiser sedang sibuk memasak daging cincang di dapur, bumi tiba-tiba bergesapan. Bambu apartemen sempat bergoyang dan listrik padam sesaat akibat gempa bumi kecil. Ketika Kaiser sedang mengecek info gempa di ponselnya, pintu kamar mendadak terbuka. Mary berlari keluar sambil menangis ketakutan dan langsung meluk Kaiser dari belakang dalam kondisi tanpa busana sama sekali. Kaiser yang kaget setengah mati langsung memerah wajahnya. Dia buru-buru menyuruh Mary memakai baju kembali sambil berjanji tidak akan mengintip.
Pada malam harinya, hidangan kimakuli dengan telur mata sapi dan wine sudah tersaji di meja. Maria memakai piyama penting meminta maaf atas insiden memalukan tadi, yang langsung dibalas permintaan maaf juga oleh Kazuhiro karena lupa memberitahu soal tempat jebak. Meskipun cemas kepedesan karena aroma bumbunya yang kuat, Maria tetap melahap kayu lezat itu sampai habis. Sambil menikmati secangkir teh hangat setelah makan, Kazuhiro membahas kalau makanan di daerah gurun pasir dunia fantasi juga pakai banyak rempah. Obrolan ini langsung mengingatkan Maria pada musuh gurun kemarin. Kazuhiro berusaha menenangkan gadis itu, meyakinkan kalau mereka masih bisa langsung kabur pakai skill teleportasi instannya. Meski begitu, Kazuhiro sebenarnya masih kepikiran soal anak bismen bertelinga binatang yang meminjam batu sihir di dalam monster waktu itu. Maria juga menambahkan info dari dokumen kuno kalau ras bismen memang punya keahlian khusus mengendalikan batu sihir. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Sesuai janji, Kazuhiro membacakan buku dongeng kucing hitam untuk Mari, yang sudah berbaring hangat di balik selimut. Kazuhiro membatin, kehadiran dari sini benar-benar membuat malam-malamnya terasa lebih menyenangkan. Sesaat kemudian, Mari akhirnya tertidur puas, dan Kazuhiro pun mematikan lampu kamar untuk beristirahat. Cerita lalu berlanjut setelah tayangan kredit selesai, memperlihatkan pemandangan terbimbang bersama di dunia lain di bawah langit cerah. Kazuhiro terbangun di atas pasir gulung dan langsung disambut oleh Mari yang sudah berdiri antusias menanyakan kelanjutan cerita dongeng semalam. Kazuhiro yang masih mengantuk hanya bisa menyapanya pelan. Setelah Mari menunjukkan area tanah yang hangus akibat serangan monster kemarin, mereka berdua melakukan tos kepalan tangan untuk mengaktifkan fitur party. Sebuah layar hologram pun muncul, dan Mari menjelaskan kalau sekarang mereka bisa saling berkomunikasi jarak jauh lewat fitur chat tersebut. Adegan berpindah melihat anak kecil bismen yang sempat mereka bahas tanpa sedang duduk menyendiri dengan tatapan kosong di dalam sebuah ruangan batu yang sangat gelap. Cerita berlanjut dengan kelas balik ke masa lalu. Sang kakek memperlihatkan sebuah kotak kayu berisi batu sihir ungu kepada Mary kecil. Begitu Mary menyentuhnya, batu itu langsung bersinar biru terang. Melihat hal itu, kakeknya tertawa senang karena sadar Mary disukai oleh batu tersebut. Sang kakek lalu bercerita kalau ras mereka memang punya kemampuan memakai batu sihir berkualitas tinggi sejak zaman dulu. Tapi sayangnya, batu ini juga lah yang membuat desa mereka hancur. Adegan kemudian beralih memperlihatkan kondisi Mary di masa sekarang yang sedang dirantai di penjara bawah tanah sambil menangis memanggil kakeknya. Kini, di luar sana terlihat retakan besar di piramida gurun dan kawah raksasa yang berisi bangunan gantung. Kazuhiro dan Mari sudah bersiap menjalankan rencana untuk menyelamatkan Mary sekaligus memberantas para bandit. Mari pun mendapatkan sihir tuyul untuk memanggil roh cahaya yang membuat tubuhnya tidak terlihat. Sebelum mulai beraksi, Mari dengan wajahnya sempat meminta Kazuhiro membacakan buku cerita lagi nanti saat pulang. Setelah itu, Kazuhiro langsung mengaktifkan skill Overlord dan melompat lincah dari satu bangunan gantung ke bangunan lainnya. Lewat sebuah kelas balik singkat, terungkaplah kalau taktik ini sebenarnya sudah mereka susun santai sambil minum teh di apartemen. Kazuhiro memang sengaja membiarkan dirinya ketahuan bandit supaya Mary dikeluarkan sendirian. Sementara Mari bertugas mengalihkan perhatian monster air dengan sirohnya. Kembali ke arena pertarungan, Kazuhiro akhirnya berhasil melacak posisi Mary. Di saat yang sama, Mari menyiapkan 10 kandil api di atas pasir dan menembakkan sihir spear ke pohon kelapa sebagai pemanasan. Dan benar aja, tak lama kemudian salah satu bandit langsung menyadari kehadiran Kazuhiro di atas atap. Tiba-tiba, seekor monster air raksasa bermata banyak muncul dari dalam kolam oasis. Mari pun langsung membunuh monster itu menggunakan sihir spear untuk memecahkan fokus musuh. Kekacauan ini memberikan celah emas bagi Kazuhiro untuk mendekati Mary yang sedang gemeteran ketakutan di atas panggung kayu. Awalnya, Mary mengira Kazuhiro datang untuk balas dendam. Namun, Kazuhiro dengan tenang membalasnya pakai bahasa bismen untuk menenangkannya. Mary akhirnya bercerita sambil menangis kalau ras kucingnya itu lemah, kakeknya diculik dan dia dipaksa memanggil monster untuk menyerang para pelancong. Tanpa banyak basa-basi, Kazuhiro langsung menebas rantai besi Mary menggunakan belatinya tepat sebelum bos bandit dan pasukannya mengepung mereka. Si bos bandit yang sadar kalau Kazuhiro punya pergerakan sangat cepat, mencoba menipu dengan meminta tas harta karun sebagai tebusan kunci borgo. Karena Kazuhiro tahu itu cuma jebakan murahan, bos bandit itu langsung menyuruh anak buahnya maju menyerang. Dengan sangat lincah, Kazuhiro menghindari semua tebasan pedang. Ada satu bandit terkaru pakaian besi pelindung yang nekat menahannya. Tapi berkat kelincahannya, Kazuhiro berhasil menyelinap ke bawah kaki dan membuat bandit raksasa itu jatuh tercebur ke dalam air. Sialnya, di tengah kekacauan itu, Mary malah kembali tertangkap oleh pemanah dari atas tebing. Kazuhiro pun terpaksa memakai skill Phantom untuk membuat klon ilusi demi mengecoh musuh.
Dia menyuruh Maui bersembunyi di balik keruntuhan, lalu kembali mengaktifkan Overlord untuk mengganjal para bandit pakai gagang pedang sambil menghindari hujan panah. Di sela-sela pertarungan yang sengit ini, Mari mengirim pesan sihir yang melaporkan kalau monster air sudah berhasil didorong mundur kembali ke dalam oasis. Karena situasi makin kacau, Bruce Bandit memakai skill deteksi dan sukses menemukan persembunyian Mari di semak-semak. Dia langsung menembakkan si api ungu besar yang bahkan ikut meledakkan anak buahnya sendiri. Bruce Bandit yang licik ini sadar kalau skill teleportasi Kazuhiro punya batas beban berat. Makanya dia nekat menyandra Mewi dengan pisau dan menodong Kazuhiro untuk membuang pedangnya. Dalam kondisi terdesak, Kazuhiro langsung mendekap Mewi dan mencoba kabur menggunakan Overlord. Namun sayangnya, karena bebannya terlalu berat, jarak teleportasinya tidak sampai dan mereka berdua jatuh terjun bebas ke dasar tebing pasir. Untungnya, tumbukan pasir tebal menyelamatkan mereka dari luka parah. Kazuhiro pun bergegas memakai Overlord sekali lagi untuk membawa Mewi melesat pergi sebelum si Bruce Bandit sempat menembakkan sihirnya lagi. Sesampainya di dasar oasis, monster air raksasa itu mendadak muncul di hadapan mereka. Tapi anehnya, kali ini ia sama sekali tidak menyerang dan cuma mengerahkan sumutnya ke arah Mewi. Batu sihir di tangan si gadis kucing itu pun langsung bersinar terang. Dari situlah, Kazuhiro sadar kalau si monster sebenarnya cuma mengincar batu tersebut dari awal. Mewi pun langsung teringat cerita kakeknya soal desa mereka yang hancur 200 tahun lalu akibat penggalian batu sihir. Mewi memutuskan untuk menyerahkan batu itu kepada sang monster. Monster itu menerimanya dan kembali menyelam tenang ke dalam air. Di luar dugaan, kejadian ini malah memicu runtuhnya tanah di oasis tersebut, hingga membentuk sebuah lubang tangga spiral raksasa yang menuju ke labirin bawah tanah. Tak lama kemudian, Mari berlari menghampiri mereka dan langsung meluk erat Mewi karena sangat gemasnya melihat gadis bismen kucing itu. Adegan Bali memperlihatkan Kazuhiro yang sedang berdiskusi dengan komandan prajurit kerajaan. Komandan itu berterima kasih atas laporannya, berjanji akan merawat Mewi dengan baik, dan bakal mengerahkan pasukan untuk menyelidiki labirin baru tersebut. Kazuhiro pun hanya bisa menatap ke kedalaman labirin raksasa itu dengan senyuman puas. Sangat antusiasnya tersabar menyambut petualangan baru apalagi yang menantinya di masa depan. Kita berlanjut di dalam aula kastil yang megah, di mana beberapa kelompok petualang tanpa sibuk berdiskusi. Di sudut ruangan, Kazuhiro dan Mari juga ikut berkumpul. Dari obrolan sekitar, terdengar kabar kalau para bangsawan baru saja mengirimkan tim investigasi ke labirin bawah tanah untuk mencari batu sihir tersembunyi. Mari berpendapat kalau batu sihir itu benar-benar ada, negara ini pasti bakal mendadak kaya raya. Sementara itu, Kazuhiro menambahkan kalau mereka cukup beruntung sudah mengantongi izin untuk mengeksplorasi labirin meski berstatus orang luar. Namun, Mari tiba-tiba ragu karena peringkatnya di dua penyihir masih terlalu rendah, sehingga posisinya rentan digantikan oleh penyihir elit. Mendengar kecemasan itu, Kazuhiro dengan tegas menyatakan kalau Mari tidak ikut, dia juga ogah buat terjadi. Baginya, petualangan ini cuma bakal seru kalau dilalui berdua. Ucapan ini pun sontak sukses membuat pipi gadis elf itu merona merah. Berpindah ke tempat lain, terlihat sebuah tas punggung yang menyimpan dua batu permata misterius berwarna merah dan biru yang bersinar terang. Di dalam butiran tersebut, sesuatu naga ungu raksasa dengan pola menyala di tubuhnya perlahan terbangun. Naga ini sempat bergumam kalau manusia udah kelewat lancang karena berani membuka pintu menuju labirin pembawa petaka. Meski begitu, sang naga tampaknya sangat menantikan fenomena langka 1000 tahun ini, dan berharap bisa segera bertemu lagi dengan Mari dan Kazuhiro demi mencicipi bekal lezat buatan mereka. Adegan kemarin pindah ke dunia modern di Jepang pada pagi hari. Mari tambah sangat lahap menyantap sarapan roti panggang dengan telur setengah matang, rakon, dan juga selada. Kazuhiro cuma bisa tersenyum melihat tingkahnya, lalu mengajari Mari untuk mencocol roti ke lelehan kuning telur yang menetes di piring. Trik ini pun langsung ditiru dengan riang oleh si gadis elf. Selesai sarapan sembari bersiap memakai setelan jasa abu-abu untuk berangkat kerja, Kazuhiro mengusulkan siasat agar mereka tetap bisa menjelajahi labirin. Keunggulan terbesar mereka adalah bisa pulang pergi instan. Jadi tiap hari tertidur atau mati di dunia sana, mereka bakal langsung terbangun di apartemen ini. Jadi tidak perlu repot memangkur perbekalan mereka. Awalnya Mari sempat semberut karena merasa Kazuhiro selama ini curang bisa main aman sendirian. Tapi dia langsung kembali bersemangat. Soal izin duel, Mari ingat ada celah aturan di mana mereka boleh menjelajah asalkan bisa membuktikan kekuatan bersama partner yang tangguh. Sebagai tanda sepakat, mereka berdua melakukan tos kepalan tangan sebelum Kazuhiro pamit berangkat. Seperti di dalam kereta komuter Senin pagi yang padat, Kazuhiro tampak kewalahan memikirkan strategi itu supaya diizinkan oleh duel.
Dia teringat lagi momen bahaya saat Tuan Pok Bandit menyergap mereka dan mencoba menyandra Mari sampai membuat lengan Kajuro terluka. Dari kejadian itu, dia sadar betul kalau kekuatannya belum cukup buat melindungi Mari sepenuhnya. Apalagi itu pesir mereka berdua sama-sama berfokus pada daya hancur dan sangat rapuh di pertahanan. Mereka jelas butuh sosok pelindung atau tank. Tapi sayangnya mereka sama sekali tidak punya kenalan maupun modal uang untuk menyewa petualang tipe bertahan. Sementara itu di apartemen, Mari asyik mengisi waktu dengan bersih-bersih pakai alat penyeduh modern yang menurutnya jauh lebih praktis ketimbang pakai sihir. Setelahnya, dia duduk manis di meja makan buat serius belajar huruf Virganin Jepang supaya lebih paham jalan cerita anime yang dia tonton. Menjelang siang, gadis itu bergegas ke dapur menyiapkan masakan menggunakan ayam bumbu marinasi resep Kajujiro, lalu memanggannya di microwave bersama kentang dan bawang bombay. Selama dipanggang, aroma-aroma garam masala memenuhi ruangan dan bikin Mari kelaparan. Begitu hidangan matang, Mari langsung menyantap makan siangnya dengan lahap di atas kasur sambil maraton anime favoritnya. Ngenesnya di saat yang sama, Kajuro cuma bisa menyantap roti yakisoba dingin di kantornya, sambil mamu membayangkan betapa indahnya kalau dia bisa makan bareng Mari di rumah. Paman Kajuro mendadak buyar saat mendapat pesan dari tetangganya yaitu Karuko, yang menanyakan pendapat soal buku doa kemarin. Kajuro membalas kalau Mari sangat menyukainya meski sempat ketiduran. Tak disangka, Karuko malah memanfaatkan momen ini untuk mengajak mereka ngobrol makan malam, sebagai bentuk persahabatan. Lengkap mengajak suaminya juga. Singkat cerita, pertemuan mereka dimulai di sebuah kafe kopi klasik. Mari tampil modi semakin kutuk dan merasa sangat balut dan ala orang dewasa. Tapi kocaknya saat mereka minum kopi hitam, dia langsung mengernyit kepahitan. Kajuro pun dengan sigap menuangkan susu dan gula ke cangkirnya biar rasanya lebih manis dan juga lembut. Tak lama berselang, Karoku datang bersama suaminya yang bernama Toro. Setelah sebuah kenalan singkat, Toro langsung mengajak mereka pindah ke restoran Prancis mewah yang udah dipesannya. Sesamanya di restoran bergaya hangat itu, Kajuro sempat keringat dingin melihat betapa mahalnya harga di menu. Beruntung, meja dipastikan aman karena Toro bersikeras mentakdir sebagai permintaan maaf atas ajakan mendadak istrinya. Di meja makan, Mari sempat pusing melihat jajanan garpu dan pisau. Tingkah Kajuro dengan sabar mengajarinya etika makan formal yang dimulai dari alat paling luar. Satu persatu hidangan muka layaknya karya seni mulai disajikan dan sukses bikin Mari terpukau. Hingga akhirnya menu utama berupa steak daging sapi dan foie gras hangat pun disajikan. Aromanya aja udah juara, dan begitu masuk ke mulut, Mari langsung berhasil celebrate sampai membetulkan kepalanya ke meja saking lezatnya. Dia bahkan nekat menarik keran baju Kajuro sambil mengeluh ngeri, kalau dia jadi tidak doyan lagi makan di dunia asalnya. Di tengah keakraban itu, Karoku dan suaminya iseng menembak pertanyaan, apakah mereka berdua ini pacaran karena kelihatan serasi banget. Pertanyaan berdua itu sontak bikin Kajuro tersedot minumannya dan buru-buru membantah dengan panik. Sembari menikmati minuman penutup, Karoku memuji bahasa Jepang Mari yang berkembang cepat-cepat. Dengan malu-malu, Mari mengaku kalau dia belajar dari sebuah anime tentang barisan Jepang yang punya tidak makhluk aneh. Obrolan hangat itu terus mengalir sampai akhirnya Kajuro menceritakan rencananya mengajak Mari liburan melihat alam ke Aomori. Mulai dari ide itu, Toro malah menyarankan agar mereka pemanasan liburan sehari dulu ke daerah Chichibu buat mencoba onsen yaitu pemandian air panas milik kenalannya. Bahkan dia menawarkan diri buat membantu reservasinya. Setelah acara makan malam usai, mereka berpisah di area taman kota. Kajuro kembali berterima kasih atas terpiran mewahnya. Di sisi lain, Karoku tanpa asyik memamerkan foto kucingnya dan sekalian mengundang Mari main ke rumahnya sering depan buat nonton koleksi DVD bareng. Meski sempat ragu membiarkan Mari pergi sendirian ke rumah orang saat dia bekerja, Kajuro akhirnya lulu juga melihat wajah antusiasi dari Salvador. Dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki di bawah tamaram lampu jalan, Mari curhat kalau awalnya dia sangat gugup dan takut makan bareng orang baru. Namun dia bersyukur sudah ikut dan berterima kasih karena Kajuro selalu ada di sampingnya untuk memberikan rasa aman. Sebaliknya, Kajuro membalas kalau justru kehadiran Marilah yang udah mengubah hari-harinya yang mempesankan jadi penuh warna dan kebahagiaan. Sambil terus berjalan beriringan, dan mereka pelan saling bertautan rapat di bawah langit malam yang bertabur bintang. Sayangnya di tengah momen romantis itu, Kajuro mendadak teringat urusan labirin. Dia dengan serius menyarankan agar Mari menghentikan keselamatannya dulu, dan membiarkan para utusan Bruce yang nekat masuk ke labirin sampai persiapan party mereka benar-benar matang. Mendengar itu, Mari cuma bisa melayani Kajuro yang dianggapnya kelewat protektif dan terasa kalah.
Meski begitu, garis selfie itu tetap memamerkan senyum bahagianya sambil terus mengenggam erat tangan Tajuru di sepanjang jalan pulang.